Berlatar belakang pada sebuah wilayah di negara Hong Kong, di mana pada tahun tersebut beberapa wilayah banyak dikuasai oleh para gangster. Kisah akan berfokus pada salah satu pemimpin gangster bernama Jilong, yang mana pada momen ini ia tengah mendapat teguran dari pemimpin gangster lain karena anak buahnya membuat masalah di beberapa wilayah yang bukan kekuasaannya. Sebagai aturan yang berlaku dalam undang-undang gangster, Jilong harus menjalankan hukuman jika anak buahnya ingin dilepaskan, dan hukuman yang harus dijalankan Jilong ialah ia diharuskan bisa mengalahkan ketua-ketua gangster lain dalam sebuah permainan mahjong yang saat ini tengah berlangsung. Meskipun menang, nyatanya Jilong tidak dibebaskan karena ada salah satu ketua yang masih tak terima atas tindakan anak buahnya. Dan untuk itu, Jilong pun ditantang bertarung saat itu juga. Dan jika bisa menang, barulah ia dibebaskan. Sekali lagi, meskipun Jilong menang, ia tetap tidak dibebaskan secara cuma-cuma. Dan karena sudah terlalu lelah, Jilong pun memutuskan untuk lari lalu mencari anak buahnya yang tadi terluka. Dan terkuaklah sebuah fakta. Ternyata Jilong adalah seorang polisi yang tengah menyamar, dan orang yang mendatanginya ini adalah komandannya di kepolisian yang bernama Pak Steven. Usut punya usut, rupanya tindakan yang dilakukan anak buah Jilong merusuh memang rencana Jilong karena Pak Steven hendak melakukan penyergapan saat mereka berkumpul tadi. Namun yang sangat disayangkan, Pak Steven datang terlambat yang menyebabkan semua gagal total. Karena perlu digarisbawahi, Jilong ini sudah lama menyamar jadi gangster dan ia sudah menunggu momen ini agar ia bisa kembali bertugas sebagai polisi normal pada umumnya. Bukan tanpa alasan, sebenarnya Jilong ini tak suka ditugaskan sebagai seorang polisi yang nyamar jadi gangster seperti itu. Tapi berhubung ini adalah hukuman dan menyangkut karirnya sebagai polisi, ya mau tidak mau, Jilong pun terpaksa melakukannya. Di luar misinya sebagai seorang polisi yang sedang menyamar sebagai ketua gangster, Jilong ini sangat sayang pada orang tuanya yang saat ini hanya tersisa satu, yaitu ibunya. Di mana hal tersebut dibuktikan ketika hari ini ibunya berulang tahun, Jilong mengundang semua anak buahnya hanya demi merayakan pesta ulang tahun ibunya tersebut, dan itu baru anak keren. 阿媽冇嘢㗎吓，唔使叫你啲兄弟成日跟實我。媽，其實你知唔知我做咩㗎？阿媽知你係一個好人，你自己偷偷去考警察，你估阿媽唔知咩？係我睇實你啊！ Bergeser sementara dari kehidupan Jilong, kita dibawa ke sebuah wilayah yang masuk dalam bagian negara Cina, di mana di situ terdapat dua kelompok gangster yang tengah bertransaksi sebuah dokumen rahasia profil para gangster yang dimiliki gangster senior, yaitu Kun. Yang mana tujuan ketua gangster Suni membeli dokumen itu ialah karena ia berhasrat ingin membunuh semua ketua demi bisa menjadi penguasa tunggal. Entah sekuat apa si Suni ini dan berapa banyak anak buahnya masih belum diketahui. Yang pasti pada transaksi ini, Suni membohongi senior Kun dengan tidak menyerahkan uangnya, dan Suni tanpa ragu juga membunuh senior Kun beserta semua anak buahnya. Mari saya perkenalkan, ini adalah John, sang penguasa dari semua gangster yang ada di wilayah Hong Kong. Ya, bisa dibilang semua ketua gangster setornya ke dia inilah. Dan pada momen ini, ia menugaskan Jilong untuk menyelidiki Suni. Karena ternyata John lah yang memerintahkan Suni untuk mengambil dokumen itu. Dan John sendiri juga curiga Suni akan mengkhianatinya. Pertanyaannya, kenapa kok yang disuruh Jilong? Jadi, usut punya usut, Suni itu dulunya adalah anak buah Jilong yang cukup lama bersamanya. Tapi karena sebuah urusan, Suni berhenti lalu merantau ke Amerika. Nah, sejak saat itulah Jilong tak pernah lagi melihatnya dan baru tahu kalau sekarang Suni jadi ketua gangster juga. Lalu setelah menerima tugas dari John tadi, ternyata Pak Steven juga menugaskan yang sama karena Pak Steven menduga Sunilah pembunuh senior Kun. Dan maka dari itu, Jilong pun langsung dikirim ke wilayah Cina sana. Dan nantinya Jilong akan mendapat partner dalam penyelidikan yang ternyata partnernya adalah seorang wanita cantik bernama Viola. 就是这儿了，是领导，队长。哎，好，很高兴认识你，罗志伟，
4年前在美国的唐人街混出来。罗志伟，以前他跟我的。 Melalui informasi yang didapat dari atasan Viola, malam harinya Jilong bergerak dengan mendatangi markas Sunni yang diawasi Viola dari kejauhan. Yang mana di sana mereka mengobrol selayaknya teman yang sudah lama tak bertemu. Di mana saat sedang asik-asiknya itu, tiba-tiba ada seseorang misterius yang menembak dari kejauhan. Dan di sini Sunni menganggap bahwa Jilonglah otak di balik itu semua, sehingga hasilnya Jilong dikeroyok oleh mereka semua. Walaupun sendirian, Jilong mampu melumpuhkan beberapa anak buah Sunni yang datang menghalau jalannya. Tapi meskipun begitu, Jilong tetap tidak bisa menghabisi mereka semua karena ya jumlah mereka terlalu banyak. Namun beruntungnya, ketika mulai terpojok, muncul Viola dan kepolisian, dan pihak polisi langsung menyergap mereka semua yang itu membuat Jilong selamat. Saat berada dalam ruang interogasi, polisi tak mendapat bukti apa-apa untuk menjebloskan Sunni ke dalam penjara, sehingga dengan sangat terpaksa Sunni kembali dibebaskan, yang itu membuat Viola semakin emosi. Dan untuk sosok dari penembak misterius tadi, ternyata itu adalah anak buah senior Kun yang ingin balas dendam setelah sebelumnya diinfokan oleh si John. 坤哥，我一定干掉三你，帮你报仇。 Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, John seolah-olah memutuskan untuk mendamaikan mereka berdua, tapi dengan maksud lain, yaitu memicu masalah kembali di antara mereka, di mana si John sengaja mengadu domba dengan memberitahukan Sunni bahwa penembak Jitulah yang melakukannya. Lalu agar si penembak Jitu tak curiga, John juga membocorkan lokasi dirinya kepada si Zilong, sehingga Zilong yang dapat informasi itu langsung memberitahukannya ke Viola, yang akhirnya membuat polisi menggerebek si penembak Jitu. Alhasil, yang terjadi selanjutnya, aksi baku tembak antara polisi dan si penembak Jitu pun tak dapat dihindarkan lagi. Berbekal sebagai salah satu polisi yang memiliki kemampuan dalam menembak, Viola dengan instingnya berhasil menembak anak buah Kun dalam situasi sulit tersebut. Namun ternyata itu membuatnya sedih karena ia baru pertama kali membunuh orang walau sudah lama menjadi polisi. Tapi berkat Jilong yang meyakinkannya, pada akhirnya Viola pun tak sedih lagi dan justru semakin semangat untuk memberantas semua gangster tersebut. Keesokan harinya, Sunni mengadakan pertemuan dengan Jilong untuk mengajaknya bergabung, lalu menggulingkan kekuasaan yang saat ini di bawah genggaman si John, di mana Sunni berjanji akan memberikan data-data para gangster, yang itu membuat Jilong sepakat lalu menginfokan ini ke Viola. Namun ternyata saat keesokan harinya ia mendatangi rumah Sunni, tak ada apa-apa karena ini hanyalah jebakan untuk Jilong, yang mana rupanya Sunni sudah mengetahui bahwa Jilong adalah seorang polisi, yang pengakuan tersebut didapat dari salah satu anak buah Jilong yang tadi ada di scene awal. Jelas hal tersebut membuat Jilong cukup khawatir karena bisa saja Sunni berbuat yang tidak-tidak pada ibunya. 我们一定不会让他跑的。现在已经有了证据。 Kesal karena belum juga mendapat bukti kuat, Viola nekat mendatangi John untuk mengintimidasinya agar bisa menangkapnya. Di mana akhirnya John di sini mengaku juga bahwa ia sebenarnya sudah tahu tentang Jilong yang seorang polisi. Di mana video tersebut pun rupanya John lah yang merekam dan memang sengaja dikasihkan ke Sunni untuk adu domba. Dan mendengar ucapannya tersebut, Viola langsung menyerangnya untuk memancing si John agar mau menyerang balik. Sehingga saat penyerangan balik terjadi, si John langsung ditangkap Pak Stephen yang sudah siaga dari tadi dengan tuduhan telah melakukan kekerasan.
Dan benar saja, yang ditakutkan Jilong selama ini akhirnya kejadian juga. Ibunya ditemukan sudah babak belur setelah dihajar si Suni, dan tanpa pikir panjang Jilong segera membawanya ke rumah sakit. Di mana selanjutnya, Jilong langsung mencari Suni yang kebetulan saat ini Suni sedang mengejar anak buahnya sendiri yang berkhianat menginfokan dirinya ke Silong. Dan setelah tibanya Silong muncul, aksi yang terjadi selanjutnya, yaitu kejar-kejaran antara keduanya pun tak dapat dihindarkan lagi. Dihadapkan dengan situasi sulit, Viola terus berusaha bertahan serta melakukan perlawanan meski ujung-ujungnya tetap jatuh karena tak mampu mengalahkan Suni yang jauh lebih tangguh darinya. Di mana setelahnya Jilonglah yang terus mengejarnya hingga sampai pada sebuah jalan buntu, Jilong berhasil membuat mobilnya terjatuh. Tapi herannya si Suni masih saja bisa selamat. Alhasil kini tiba saatnya bagi mereka untuk berduel dan dengan ini pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Sebenarnya Jilong menemukan kesulitan karena Suni ini rupanya punya daya tahan serta kemampuan yang sangat bagus. Tapi sekali lagi karena Jilonglah sang aktor utama, pada akhirnya Jilonglah yang tetap memenangkan pertarungan. 靚仔，你做咩惡狗啊？ Di scene akhir, tepatnya setelah setengah tahun berlalu, Jilong dinyatakan berhasil dalam misinya. Dan film ditutup dengan kembalinya Jilong sebagai seorang polisi yang diakui oleh kesatuannya. 做卧底需要有人保護的。喂，你阿媽問你有冇幫佢買豉油啊？啊，即刻買，即刻買。 Tamat.